Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Wa qala ta'ala fil Qur'anil azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi ayatil ukhra ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini bertemu dua kemuliaan. Hari Jumat Sayyidul Ayyam, penghulu hari. Hari yang paling baik, mulia di antara hari-hari 7 hari yang diberikan, yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bertemu dengan bulan kemuliaan, bulan Rajab. Rajab secara bahasa artinya sesuatu yang diagungkan, sesuatu yang dimuliakan. At-ta'zim memiliki arti keagungan, kemuliaan. Kita muliakan keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sejahiliyah-jahiliyahnya orang jahiliyah pada zaman dahulu, ketika mereka memasuki bulan Rajab yang mulia ini, mereka mengadakan perdamaian dengan suku-suku yang bertikai, tidak bertengkar, tidak berperang, karena mereka menghargai, menghormati kemuliaan, keagungan bulan Rajab. Di antara kemuliaan, keagungan bulan Rajab ini, kita mesti pandai menyikapi. Orang yang paling beruntung adalah ketika dia diberikan waktu kemuliaan untuk beribadah, memuliakan, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Dia manfaatkan waktu itu sebaik-baik mungkin. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Demikianlah hari demi hari kami pergantikan di antara manusia itu. Untuk apa hari itu diputar, dipergantikan, dan manusia hidup di dalam zaman, di dalam waktu itu? Ya'lamallahu alladzina amanu. Allah ingin melihat siapa orang yang masih beriman di hadapan Allah. Wa yattakhidha minkum syuhada. Allah ingin melihat siapa yang mati syahid. Maka di bulan Rajab ini termasuk di antara 4 bulan yang disebutkan oleh Allah, minha arba'atun hurum, bulan haram. Bulan haram itu ada 4, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. 3 bulan ini bersatu, dan ada satu yang terpisah, yaitu bulan Rajab. Rajab memiliki arti kemuliaan. Bulannya orang-orang soleh, bulannya orang-orang yang beriman kepada Allah. Dia manfaatkan keimanannya untuk mendekatkan diri kepada Allah, bertakarrub kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, memuliakan, mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala di bulan yang mulia ini. Bulan Rajab itu juga disebut dengan Syahrul Asam, bulan yang peka, tuli.
Kenapa bulan Rajab ini disebut juga dengan bulan pekak, bulan tuli? Karena disebut juga dengan untuk meraih ketenangan dengan ibadah, memperbanyak amal soleh, meningkatkan takwa di hadapan Allah. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Berbekallah, sesungguhnya bekal yang paling baik untuk dibawa pulang menghadap Allah adalah bekal ketakwaan, bekal keimanan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di bulan Rajab ini kita meningkatkan iman amal soleh kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang beriman beramal soleh di bulan Rajab ini akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga orang yang berbuat dosa di bulan Rajab ini akan dilipat gandakan dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita selaku orang yang beriman kepada Allah, kita manfaatkan. Kata Ibnu Abbas, penafsir Al-Quran, sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, masuki bulan Rajab ini kita meningkatkan iman, memperbaiki amal soleh kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu di antaranya kemuliaan-kemuliaan di bulan bulan haram ini, bulan Rajab ini, kita meningkatkan amal soleh kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemuliaan bulan Rajab yang kedua adalah bulan Rajab ini merupakan bulan, yaitu hampir kita memasuki bulan Ramadan. Hanya satu bulan saja dipisahi oleh bulan Sya'ban. Setelah itu kita akan masuki bulan Ramadan. Kita nikmati keimanan kita, semangat amal saleh kita di bulan Rajab ini. Setelah kita memasuki bulan Ramadan, kita akan mudah memperbaiki, mempertahankan amal saleh kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana doa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berikan kami keberkahan di bulan Rajab, di bulan Sya'ban, dan sampaikan kami di bulan Ramadan. Ketika orang itu sudah terbiasa meningkatkan amal soleh di bulan Rajab, ketika masuk Ramadan, dia akan senantiasa mempertahankan amal soleh itu di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemuliaan bulan Rajab yang selanjutnya adalah kita diingatkan dengan peristiwa yang hebat, peristiwa yang luar biasa, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita Nabi Muhammad, dipanggil oleh Allah untuk menerima perintah salat dalam peristiwa besar yang tertulis dalam Al-Quran, yang termaktub dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala, yang dikenal dengan peristiwa Isra dan Mi'raj. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya di waktu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Untuk apa Rasulullah melakukan perjalanan yang hebat itu? Untuk menerima perintah solat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Solat yang sampai sekarang kita selaku orang yang yakin dan percaya solat itu sebagai bekal untuk kita dalam kehidupan alam barzah dan kehidupan alam akhirat. Kita jadikan solat sebagai penolong di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. As-salatu imaduddin. Solat itu adalah tiang agama. Faman aqamaha faqad aqamaddin. Orang yang mendirikan solat, maka dia sudah mendirikan agama. Wa man tarakaha faqad hadamaddin. Orang yang meninggalkan salat, maka dia sudah merobohkan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tentu menyadari salat adalah amalan pertama yang akan dihisab nanti dari seorang hamba. Sesuai sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamatis salah. Nanti yang paling pertama di akhirat akan dihisab dari seorang hamba itu adalah solatnya. Kalau solatnya baik, maka baik nasib dia nanti di akhirat.
pandai dia menjaga solatnya di hadapan Allah, dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka nasib dia nanti di akhirat akan dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, akan diberikan kenikmatan yang sangat luar biasa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. A'dadtu li'ibadiyas salihin, aku sediakan bagi hamba-hambaku yang saleh, mala a'yunun ra'at, belum pernah dilihat oleh mata, wala udhun sami'at, belum pernah didengar telinga, wala khatara ala qalbi bashar, belum pernah terlintas di hati dan pikiran. Itulah nikmat surga akan diberikan oleh Allah kepada orang yang patuh dan taat kepada Allah, termasuk orang yang mendirikan solat 5 waktu dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian kemuliaan yang Muharram yang selanjutnya, bulan Muharram ini adalah bulan yang paling tepat untuk kita bertaqarrub, mendekatkan diri kepada Allah, memperbanyak istighfar, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tentu menyadari kita banyak salah, banyak dosa di hadapan Allah. Baik mata salah melihat, telinga salah mendengar, tangan salah pegang, kaki salah melangkah, pikiran salah berfikir, hati salah merasakan. Maka itu akan dituntut di hadapan Allah. Innas sam'a, pendengaran, wal basar, penglihatan, wal fuad, hati dan pikiran, kullu ulaika kana anhu mas'ula, semua itu akan soal, akan ditanya, akan dituntut di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Selagi nafas masih bersama dengan kita, selagi ruh masih bersemayam dalam jasad kita, ketika kita merasa diri banyak dosa, maka beristighfar, minta ampun kepada Allah. Ayyuhan nas tubu ilallah fa inni atubu fil yaumi mi'ata marrah. Wahai manusia, bertaubatlah kepada Allah, kata Rasulullah, sesungguhnya aku bertaubat kepada Allah sehari semalam 100 kali. Rasulullah memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kullu bani Adam khatta'un wa khairul khatta'in at-tawwabun. Setiap anak Adam itu punya salah dan dosa, punya keliru, punya silap dan salah. Kalau orang itu sudah merasa dirinya berdosa, banyak salah, dia segera kembali, dia segera minta ampun, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bulan Rajab kita jadikan bulan untuk mendekatkan diri kepada Allah, beriman, meningkatkan amal soleh kita di hadapan Allah, meningkatkan puasa-puasa sunnah. Jangan tinggalkan solat-solat fardu, kemudian solat sunnah yang bergandeng dengan solat wajib itu, solat fardu itu kita tunaikan ikhlas karena mengharap ridha pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati waz zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.